sampai 10 miligram per hari dan akan paling banyak menghasilkan pada 6 sampai 8 jam setelah reaksi radang. Tapi Kak Vira, Kenapa? katanya agak kecil suara tak Kak? Oh, sorry, tunggu. Nah. Keras sekali di sini. Aduh. Bagus nih. nih. Nggak terlalu terdengar enggak? Bagus nih. Bagaimana teman-teman dirasa? Bagus nih? Kedengaran Ji? Tabe, iya Kak. Oke deh. Bagus kalau potong langsung. Ulangi pada Jadi sorry kalau terlalu cepat Ki atau bagaimana, koreksi saja langsung. Jadi tes reaktif protein itu tes yang dilakukan ketika terjadi suatu yang paling tinggi itu kadarnya ketika terjadi reaksi infeksi ataupun inflamasi akut. Nah, makanya dibilang di sini protein fase akut, terus ditemukan oleh Tillet dan Francis. CRP mampu mengikat dan mempresipitasi atom C pada gugus polisakarida kuman Streptococcus pneumonia. Nah, ini protein CRP disintesis di hepar, kecepatan sintesisnya itu 1 sampai 10 mg per hari dan dia paling tinggi itu pada 6 sampai 8 jam setelah reaksi radang atau kerusakan jaringan. Dan mencapai puncaknya itu dalam waktu 24 sampai 48 jam. Next. Nah, penderita Oke, aman. Jadi kan penderita risiko aterosklerosis kan terjadi pada aterosklerosis itu kan terjadi proses peradangan yang bersifat kronis dan bisa tanpa gejala. Makanya tadi kan aku bilang ini CRP tinggi pada saat dia proses infeksi dan inflamasi akut. Makanya ketika dia sudah bersifat kronik, maka kadar CRP-nya itu bisa turun dan makanya di sini dibilang kadar CRP relatif rendah. Nah, makanya dibilang di sini kadar CRP relatif rendah. Nah, pengukuran kadar CRP dengan metode yang sensitif dapat mengukur CRP sampai kurang dari 0,2 sampai 0,3 mg per liter. Ini biasa menggunakan tes high sensitivity C-reactive protein atau HSCRP karena dia ini lebih tinggi lagi kadar sensitivitasnya kalau HSCRP. Terus next aja. Nah, tujuan tes CRP tadi kan sudah aku bilang untuk mendeteksi adanya proses inflamasi, mendeteksi proses inflamasi sistemik, mendiagnosis dan mengevaluasi hasil pengobatan pada penyakit infeksi. Tadi aku bilang apa? Memantau pengobatan penyakit rematik dan menilai hasil pengobatan antiinflamasi. Jadi kalau misalnya seseorang sudah dikasih obat untuk menilai hasil dari pengobatannya itu bisa dilakukan ini tes CRP. Ini kan merupakan tes sederhana, biasa kita juga diminta sama dokter umum ini. Jadi kita terus mendeteksi infeksi intrauteria yang disertai amnoreksi dini, terus menetapkan adanya penyulit pasca operasi, menentukan resiko penyakit kardiovaskular, khusus tes HSCRP, khusus tes yang tadi yang tinggi tinggi sensitivitasnya. Next aja. Nah, metodenya ada yang pertama metode manual yaitu tes presipitasi dan tes aglutinasi lateks. Kedua metode ELISA, ketiga itu metode imunokromatografi dan keempat itu metode imunoturbidimetri dan yang biasanya itu digunakan ini yang tes aglutinasi lateks. Next aja. Nah, tes aglutinasi lateks yang pertama itu praanalitik. Kalau saya kalau PK dan kalau misalnya Dokter Nelly kalian dapat, kalian harus pahami betul ini praanalitik, analitik, pasca analitik, interpretasi, nilai normal karena tidak jauh-jauh dari situ nah ambil Dokter Nelly. Persis penuntun ambil Dokter Nelly, tapi kalau Dokter Nelly itu tidak harus di kalimatnya sama persis dengan yang di penuntun. Intinya sentuh-sentuh sedikit itu di penuntun benar itu, insya Allah. Nah,
tes aglutinasi latex. Yang pertama itu praanalitik. Persiapan pasiennya itu harus dipastikan pasiennya puasa 12 jam sebelum diambil sampelnya. Harus dipastikan ini. Kemudian persiapan sampel, serum segar atau disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, tidak lebih dari 48 jam. Hindari sampel yang hemolisis. Apa itu hemolisis, Kak? Hemolisis itu tercampurnya serum dengan keping eritrosit yang terdestruksi. Next saja. Nah, alat dan bahannya penting juga ini kalian hafal, guys. Dan jangan terbalik-balik. Nah, biasa tuh kalau mau hafal mikir banyak sekali mi tes, kebalik-balik mi anunya, kebalik-balik mi ini alat dan bahannya, kebalik-balik mi praanalitik, pasti analitiknya. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu ada slide aglutinasi, pengaduk dan pipet volumetrik, tabung reaksi dan sampel, reagen latex CRP, kontrol positif, reagen latex CRP, kontrol positif dan kontrol negatif, NaCl 0,9%. Next saja. Nah, analitiknya, prinsipnya itu reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, anti-CRP yang ada pada partikel sama pada reagennya itu akan bereaksi sama CRP yang ada dalam serum. Makanya nanti terbentuk aglutinasi. Nah, ini kalian ingat nggak itu yang metode ELISA yang semi-sandwich? Kayaknya kayak itu konsepnya. Nah, kalau misalnya kurang antibodinya, maka bisa ditambahkan antibodi tambahan. Ada antibodi tambahan, tambahkan maka bisa membentuk itu metode yang kayak sandwich itu. Aglutinasinya kayak begini kan, ini anti CRP pada partikel, terus ini CRP pada serum. Nah, ini anti CRP pada partikel lagi. Next saja. Nah, cara kerjanya, tempatkan reagen dan Tempatkan reagen dan serum pada suhu ruangan, kemudian kocok reagen. Kenapa dikocok, Kak? Karena supaya dia homogen supaya semua kadar dalam reagen itu sama pokoknya homogen sama. Terus teteskan 40 mikroliter serum. Kalau misalnya kalian bertanya serumnya dulu, Kak, atau reagennya dulu, nggak ada yang duluan atau yang mana, nggak ada yang akan merubah hasil, kecuali kalian harus pastikan kalau misalnya kalian letakkan reagen kedua atau maksudnya setelah serum harus pastikan itu mulut dari ujung reagen itu tidak tersentuh sama serum. Nah, kenapa enggak boleh tersentuh? Karena kalau misalnya tersentuh dan kebetulan itu serum positif CRP-nya, nah bisa merusak untuk percobaan selanjutnya, akan positif terus karena terkontaminasi mini reagen. Nah, kalau misalnya dari saya saranku ya reagennya dulu baru serumnya supaya tidak mengurangi kemungkinan terkontaminasinya ini reagen sama serum itu sendiri. Nah, next saja. Nah, kan setelah dicampur sampel sama reagen. Nah, diobservasi ada terjadinya aglutinasi atau tidak. Nah, ini yang pertama kentara annotate tidak. Tentara enggak? Tentara annotate tidak, Cak? Saya sih tidak, Kak. Atau mungkin teman-teman tentara ji annotate-nya Kak Kira? Tentara enggak? Tidak kentara, Kak. Oh ya udah. Jadi toh lihat saja yang di kiri tidak terjadi aglutinasi atau negatif. Nah, yang di kanan ini terdapat aglutinasi atau positif maka akan dilanjutkan ke metode semi kuantitatif. Nah, akan terjadi aglutinasi ketika kadar CRP-nya lebih dari 6 mg per liter dan aglutinasinya negatif ketika kadar CRP-nya kurang dari 6 mg per liter. Nah, kan yang tadi ini aglutinasi positif akan dilanjutkan ke metode semi kuantitatif. Kita baca next. Nah, metode semi kuantitatif ini rada membingungkan sebenarnya, tapi kalau didapat poinnya, insya Allah enggak Nah, sebelumnya itu disimpan semua dulu NaCl sebanyak
simpan ke dulu NaCl sebanyak 100 mikroliter. Semuanya ini kan 100 mikroliter. Kemudian ambil Ki sampel serum. Sampel serum sebanyak 100 mikroliter. Jadi ceritanya di sini ada Mi 200 mikroliter toh yang diaduk, dicampurkan. Nah, kemudian diambil lagi 100 dari sini dipindahkan ke 100 di seperempat. Ini pengencerannya, nah, yang dilution ini pengencerannya. Ini dicampur lagi, kemudian pindah lagi ke 1/8, diambil lagi 100 ke sini di seperempatnya, dicampur lagi. Kemudian diambil lagi 100-nya, dikasih pindah lagi di 1/6, dikasih pindah lagi ke 32 100 mikroliternya. Nah, untuk pembacaan hasilnya itu kita lihat Ki di mana pengenceran tertinggi yang masih memberikan hasil positif. Nah, misalnya di pengenceran 1/16 enggak positif nih. Jadi pengenceran tertinggi yang masih positif itu berarti di 1/8. Nah, lihat nih di sini 6 untuk menghitungnya itu 6 kali N of dilution. N-nya itu yang ini, yang 1/2, yang 2-nya 4, 6, 4, 8, 16, 32. Nah, itu dikalikan 6 kali 2, 6 kali 4, 6 kali 8. Kan tadi misalnya tidak positif di 1/16, di pengenceran 1/16. Berarti kita ambil N-nya itu 8. Jadi 6 kali 8, 48. Gitu. Next aja. Nah, interpretasi hasilnya negatif, tidak terjadi aglutinasi. Kadar ini tuh beda-beda sih. Ada yang bilangnya 6, ada yang bilangnya 7,5. Jadi kalau kalian bertanya yang mana diambil itu Kak, 6 atau 7,5-nya? Ya lihat nih di penuntunnya kalian, ikuti penuntunnya kalian. Kalau di penuntunnya kami kemarin kalau nggak salah 6. Dasar 6, tapi ini PPT-nya juga dokter. Sebenarnya dokter juga kami kemarin ini. Tapi ya, yakinnya kalian saja yang mana mau diambil, yang 6 atau 7,5. Negatif, tidak terjadi aglutinasi, jadi kadar CRP-nya itu kurang dari sama dengan 7,5 mg per liter. Terus positif, terdapat aglutinasi, kadar CRP lebih dari 7,5 mg per liter. CRP-nya, yang tadi positifnya itu, kalau misalnya positif Ki, atau ada aglutinasi akan dilanjutkan Ki ke metode semi kuantitatif. Nah, makanya ini dilakukan pengalian. Pengenceran tertinggi yang memberikan hasil positif kali sensitivitas reagen 7,5. Nilai rujukannya itu nilai normalnya kurang dari sama dengan 7,5 mg per liter. Biasanya itu toh yang ini diambil, yang ditanyakan dokter. Interpretasi hasilnya itu berupa negatif kapan, positif kapan, terus nilai rujukannya apa. Itu yang paling sering sih, sama pra-analitik, analitik, alat dan bahan, persiapan pasien, kayak gitu-gitu. Intinya kalau dokter Nelia menghafal satu penuntun. Oke, next saja. Nah, kalau kadar CRP meningkat itu terjadi pada infeksi virus, bisa sampai 10-20 mg per liter, terus ada infark miokard 10-40 mg per liter, terjadi keganasan apabila lebih dari 10 mg per liter, terus setelah operasi 25-35 mg per liter, terus terjadinya infeksi bakteri lebih dari 30 mg per liter, dan pada penyakit inflamasi bisa dari 30-160 mg per liter. Next aja. Nah, mungkin itu dari saya untuk tes C reaktif protein. Terima kasih. Terima kasih Kak Fira. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Aca untuk menjelaskan mengenai rheumatoid factor. Cek kedengaran aja, Cak. Iya, Cak, kedengaran. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk tes rheumatoid factor. Nah, apa itu rheumatoid factor? Rheumatoid factor itu adalah suatu kelompok autoantibody spesifik yang mengikat antibody lain. Variasinya itu IgG,
IgM atau IgA, tapi yang paling banyak itu IgM, dan dia itu akan bereaksi sama IgG sebagai antigen. Jadi sebenarnya rheumatoid factor itu toh antibody tak, Ci? Cuma dia itu bersifat autoantibody, jadi dia serang antibody tak sendiri. Nanti rheumatoid factor itu akan berikatan sama immunoglobulin G, tapi bukan sebagai antibody, tapi sebagai antigen atau autoantibody. Makanya rheumatoid factor itu meningkat pada keadaan-keadaan autoimun, misalnya rheumatoid arthritis atau systemic lupus erythematosus. Nah, kompleks dari rheumatoid factor ini atau kompleks antara immunoglobulin G sama rheumatoid factor itu akan memperberat proses inflamasi dan mempengaruhi komplement. Kenapa bisa? Karena kan salah satu jalur pengaktifan komplement itu jalur klasik itu kan bisa teraktivasi komplement kalau misalnya ada berikatan antigen sama immunoglobulin G. Kalau teraktivasi komplementnya berarti dia juga akan membantu proses inflamasi. Kan sudah dipelajari soal pengaktifan komplement di blok imun. Nah, kemudian rheumatoid factor ini merupakan salah satu pertanda khas pada rheumatoid arthritis. Jadi kalau misalnya di soal itu dibilang setelah dilakukan pemeriksaan rheumatoid factor ternyata positif, berarti bisa kita curiga terhadap diagnosis rheumatoid arthritis. Kemudian dia ditemukan pada 80% pasien rheumatoid arthritis. Kemudian faktor rheumatoid itu meningkat sebanding dengan bertambahnya umur. Jadi sebenarnya kalau bertambah umur atau bertambah juga faktor rheumatoid tak. Cuma pada keadaan-keadaan tertentu kalau misalnya sakit bisa meningkat ini rheumatoid factor lebih dari nilai normalnya. Nah, tes rheumatoid factor ini tes untuk mengukur kadar faktor rheumatoid dalam darah. Jadi untuk meningkatkan diagnosis rheumatoid arthritis. Kemudian kan tadi yang paling berpengaruh immunoglobulin M, di mana immunoglobulin M ini diproduksi sama limfosit dan sel plasma dari sel B. Kemudian yaitu pemeriksaan laboratoriumnya itu pakai immunoglobulin latex. Nah, untuk pemeriksaan rheumatoid factor itu sebenarnya kan ada 2 metode. Ada tes aglutinasi sama nefrometri. Cuma kayaknya kalau PK tes aglutinasi juga toh kemarin pas praktikumnya jadi dan Dokter Nelly juga cuma bahas tes aglutinasi. Jadi di sini kita cuma bahas tes aglutinasi saja. Jadi kalau tes aglutinasi itu darah dari pasien kita campurkan sama partikel lateks. Partikel lateksnya itu sudah mengandung immunoglobulin G. Jadi kalau misalnya di dalam darahnya itu ada rheumatoid factor dicampur sama immunoglobulin G dari lateks, terus berikatan dia akan membentuk aglutinasi atau kayak penggumpalan gitu. Nah, ini kan kalau metodenya itu sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama Kak Fira sama Ji. Ada 2 metode, ada 1 metode tes aglutinasi. Ada yang kualitatif, ada yang semi kuantitatif. Nah, untuk kualitatifnya rheumatoid factor itu untuk praanalitik tidak ada persiapan pasien khusus untuk pasien. Kemudian untuk persiapan sampelnya kita ambil serum segar dari pasien, jadi diambil darahnya, kemudian kita sentrifuge selama 5 menit dengan kecepatan 2500 rpm, kemudian segera untuk kita periksa. Terus kalau misalnya kita mau simpan 1-3 minggu, bisa kita simpan pada suhu 10 derajat Celcius. Nah, ini alat-alatnya, saya mau juga sama tadi kayak yang lingkaran-lingkaran untuk kasih masuk reagen sama serumnya, kemudian pipet volumetrik, terus ini kalau tidak salah rotator, tapi bisa secara manual kita aduk sendiri ini tempat lingkaran tempat tesnya. Terus bahannya itu ada NaCl, kemudian reagen latex sama tadi serum dari darahnya pasien. Terus untuk analitiknya itu prinsip tesnya terbentuk aglutinasi akibat reaksi antara human immunoglobulin G yang ada di latex sama rheumatoid factor yang ada di serum pasien yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, cara kerjanya itu jadi reagen sama serumnya ditempatkan di suhu kamar, kemudian kita kocok supaya partikel-partikel lateksnya itu tercampur, kemudian bisa kita teteskan 40 mikroliter serum ke dalam lingkaran slide. Serumnya dulu dikasih masuk toh, terus kita tambahkan 1 tetes reagen lateks di samping tetesan sampel. Setelah itu bisa kita campurkan serum sama reagen lateksnya secara merata dengan pakai
ujung pengaduk sampai batas lingkaran slide, kemudian goyangkan slide selama 3 menit secara perlahan ke depan dan ke belakang atau dengan menggunakan steerers. Terus amati aglutinasi yang timbul, terus konfirmasi tes dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Jadi kalau cara kerja kayaknya hafal misalnya kayak tadi bilang Kafira, kalau PK itu menghafal penuntun gitu. Sama yang penting paham cara kerjanya tuh bagaimana. Nah ini contohnya toh dikasih masuk ke lingkaran slide, nanti dicampur serum sama imunoglobulin G yang ada di lateksnya. Terus nilai rujukannya itu dikatakan negatif kalau jika tidak ada aglutinasi. Nah, tidak ada aglutinasi itu artinya kadar rheumatoid faktornya di bawah 8 international unit per mililiter. Sementara kalau positif itu dia terbentuk aglutinasi. Berarti kadar rheumatoid faktornya lebih atau sama dengan 8 international unit per mililiter. Nah, pasca analitiknya itu, kalau misalnya positif itu terjadi pada 60 hingga 80% kemungkinan penderita rheumatoid arthritis. Bisa juga didapatkan positif palsu pada SLE, endokarditis, infeksi virus, skleroderma, sindrom Sjögren, sindrom nefrotik, dan lain-lain. Maksudnya di sini positif palsu, jadi sebenarnya pada penyakit-penyakit ini juga terjadi peningkatan rheumatoid faktor begitu. Jadi kan tadi tujuannya untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis. Jadi sebenarnya selain rheumatoid arthritis juga ada penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan rheumatoid faktornya meningkat. Jadi harus kita lihat juga klinisnya dari rheumatoid arthritis, bukan cuma dari hasil labnya saja. Nah, ini kemudian untuk metode semi kuantitatif sama kayak yang dijelaskan sama Kak Fira tadi di CRP. Jadi dia siapkan 5 tabung reaksi 5 buah, kemudian kita masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi 100 mikroliter NaCl, terus di tabung 1 kita tambahkan 100 mikroliter sampel, terus kita aduk. Nah, itu namanya pengenceran 1/2. Kemudian 100 mikroliter dari tabung 1 kita pindahkan ke tabung 2. Jadi itu nanti pengencerannya pengenceran 1/4. Kita buat sampai ke pengenceran 1/32. Kemudian kita tambahkan reagen latex ke masing-masing tabung reaksi. Kemudian kita observasi apakah terjadi aglutinasi atau tidak. Nah ini tuh sama yang dijelaskan sama Kak Fira. Jadi kita kasih masuk ke 5 tabung. Itu masing-masing 100 mikroliter NaCl. Terus di tabung pertama kita tambahkan 100 mikroliter sampel. Jadinya itu pengenceran 1/2. Terus 100 mikroliter yang ada di tabung 1 ini dipindahkan lagi ke sini toh. Jadi pengenceran 1/4, terus 1/8, 1/16, sampai 1/32. Nah hasilnya itu kita lihat di pengenceran mana dia terakhir terjadi aglutinasi. Jadi misalnya di 1/32 sudah tidak terjadi aglutinasi, berarti terakhir di 1/16. Nah, pengenceran 1/16 ini kita kali sama 20 international unit per mililiter. Terus kita lihat nih tadi interpretasinya toh negatif atau positif. Kalau misalnya, nah ini contohnya, misalnya aglutinasi terakhir itu pada tabung 2. Berarti dia di pengenceran 1/4. Berarti pengenceran 1/4 dikali 20 international unit per mililiter. Tuh, nah ini nilai rujukannya untuk yang semi kuantitatif. Kalau misalnya dia negatif, berarti tidak ada aglutinasi. Atau hasilnya itu di bawah 20 international unit per mililiter. Berarti kalau lebih itu kan berarti positif. Kalau interpretasinya itu kadar rheumatoid faktor itu meningkat pada penderita rheumatoid arthritis, tapi juga bisa terjadi pada SLE, sklerosis sistemik, dan lain-lain. Mungkin untuk pemeriksaan rheumatoid faktor sampai sini saya serahkan ke PJ selanjutnya. Terima kasih Aca. Selanjutnya silakan Ulvia. Oke. Jadi masuk ide tes antistreptolis titer. Oh, kedengaran sih suara
kok. Iya, pihak kedengaran, Ji. Jelas. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, tapi kakak dan teman-teman tidak bisa on cam karena lagi kurang sehat. Jadi next. Oke, jadi Streptococcus beta hemolyticus itu dia itu mengeluarkan enzim-enzim. Ada enzim itu ada streptolisin O, hyaluronidase, dan ACB. Nah, yang paling dilakukan pemeriksaan di sini itu terutama itu enzim itu streptolisin O. Terus, nah ini tes serologik itu fungsinya adalah untuk deteksi antibodi terhadap enzim yang dikeluarkan oleh bakterinya toh, misalnya itu Streptococcus beta hemolyticus nih. Nah, terus untuk tes ASTO ini dia itu untuk mendeteksi streptolisin O. Lalu tes ASTO ini digunakan untuk mendeteksi infeksi Streptococcus. Dia itu bisa menyebabkan tuh demam rematik, glomerulonefritis jika dia menyerang ginjalnya, endokarditis, scarlet fever. Nah, kecuali infeksi akut Streptococcus, dia itu harus dikultur, bukan tes ASTO. Nah, ini kultur ini dia biayanya itu mahal sekali. Terus dia membutuhkan orang yang kompeten karena bahaya reinfeksinya. Bisa menginfeksi. Lalu dia memerlukan peralatan yang canggih serta proteksi juga yang tinggi. Dan peningkatan titer ASTO ini peningkatan titer ASTO itu bisa peningkatan titer ASTO itu jadi peningkatan titer ASTO itu menandakan adanya antibodi terhadap organisme Streptococcus hemolyticus grup A. Oke, next. Oke, peningkatan serial titer ASTO itu lebih signifikan daripada pemeriksaan tunggal. Serial maksudnya diperiksa secara terus-menerus bukan cuma satu kali jadi periksa. Terus-menerus diperiksa supaya lebih akurat lebih akurat hasilnya, betul-betulkah meningkat, betul-betulkah ada betul-betulkah dia terkena demam rematik atau tidak. Nah, ini infeksi Streptococcus ini akan membentuk antibodi kurang lebih 2 minggu post infeksi Streptococcus grup A. Ya, biasa itu ditemukan faringitis atau demam rematik yang ditandai dengan demam, poliarteritis migratori atau karditis. Lalu demam rematik ini merupakan reaksi imunologik yang terjadi karena adanya ikatan terhadap antibodi, protein atau enzim yang dihasilkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A dengan antigen pada daerah persendian, jantung, dan jaringan otak. Jadi ada ikatan antara antibodi protein Streptococcus tertentu, dalam hal ini merupakan Streptococcus beta hemolyticus grup A dengan antigen yang biasanya antigen pada daerah persendian, jantung, dan jaringan otak. Nah, proses autoimun ini terjadi terutama pada infeksi yang berulang. Reinfeksi harus dicegah dengan profilaksis jangka panjang. Namun, di Amerika sendiri penyebab utama demam rematik itu karena adanya infeksi Streptococcus grup A. Oke, next. Nah, untuk metode pemeriksaannya itu
ada aglutinasi lateks. Yang pertama itu praanalitik. Di praanalitik itu terdiri atas persiapan pasien, persiapan sampel, persiapan alat dan bahan. Ini tuh harus ditahu praanalitik itu terdiri apa saja. Karena biasa masuk di soal. Untuk persiapan pasien itu, pasien tidak dalam sedang pengobatan dengan antibiotik. Kenapa? Karena ini antibiotik itu akan mengganggu reaksi aglutinasi lateksnya. Jadi tidak boleh. Persiapan sampel itu kita pakai serum. Jadi kita ambil dulu darahnya pasien, terus kita sentrifugasi. Setelah sentrifugasi kan terpisah itu serumnya dengan bekuan darahnya di bawah tuh. Nah, serumnya itu yang kita ambil. Persiapan alat dan bahannya itu kita menggunakan reagen, asto, direct latex. Di sini tuh ada warna putih, merah, sama biru. Nah, kalau warna biru itu kontrol negatif, warna merah itu kontrol positif, dan yang warna putih tutupnya itu reagen lateksnya. Terus kita ada mikropipet, ada slide, ada NaCl. Nah, NaCl ini digunakan di semi kuantitatif nanti dibahas tuh. Dan ada batang pengaduk juga. Oke, next. Oke, analitik. Analitik itu prinsip tesnya. Bagaimana prinsip tesnya? Nah, prinsip tesnya itu serum tes direaksikan dengan partikel lateks yang dilapisi antigen O. Nah, bila terdapat antibodi streptolisin O pada serum tes, maka partikel lateks akan mengalami aglutinasi. Jadi itu serum tuh direaksikan dengan partikel lateks yang mengandung antigen O. Kalau misalnya aglutinasi berarti ada reaksi antigen antibody di dalamnya. Oke, next. Untuk prosedur pemeriksaannya ini tadi ada dua, tes saring atau kualitatif dan semi kuantitatif. Yang pertama itu tes saring atau kualitatif. Pertama kita tempatkan reagen dan sampel serum pada suhu kamar. Terus kita letakkan 40 mikroliter serum tanpa pengenceran di atas area hitam slide test. Kan tadi ada slide warna hitam di situ. Terus kita campur dengan baik reagen latex dan tambahkan 1 tetes pada tetesan serum tadi. Yang jelasnya intinya kita ambil 30 mikroliter serum, lalu kita tambahkan 1 tetes reagen latex di atasnya, lalu kita aduk menggunakan batang pengaduk, lalu kita ambil itu slide, lalu kita goyang-goyangkan dengan arah memutar. Lalu kita observasi selama 3 menit. Kalau misalnya terbentuk aglutinasi atau penggumpalan di situ, maka kita lanjut ke semi kuantitatif. Jelasnya intinya kita ambil 40 mikroliter serum ke slide-nya, lalu kita tambahkan reagen lateksnya, baru kita aduk-aduk, kita goyang-goyangkan slide-nya secara memutar, tunggu 3 menit, kalau ada aglutinasi lanjut ke semi kuantitatif. Oke, next. Nah, ini tadi semi kuantitatif kalau kalau ada penggumpalan atau aglutinasi. Jadi tabung ada itu tabung itu ada 5. Tabung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita pakai tabung, bukan slide Terus ada pengenceran 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, dan 1/32. Terus di sini di masing-masing tabung ini kita tambahkan NaCl 0,9% masing-masing sebanyak 100 mikroliter. Kita tambahkan dari tabung 1 sampai tabung ke-5. Nah, untuk sampel itu kita masukkan di tabung pertama saja. Sebanyak 100 mikroliter juga. Jadi untuk sampel itu di tabung pertama saja, tabung kedua sampai tabung ke-5 tidak ditetesi sampel, tapi kalau NaCl dari tabung pertama sampai tabung ke-5 itu diisi NaCl semua. Lalu kita setelah itu kita homogenkan, kayak kita campur tadi campurannya kita campur. Setelah kita campur
Setelah itu kita campur. Nah, kita ambil 100 mikroliter dari tabung pertama. Larutan di tabung pertama, kita ambil 100 mikroliter, kita pindahkan ke tabung kedua. Dari tabung kedua, kita ambil lagi 100 mikroliter, kita pindahkan lagi ke tabung ketiga. Dari tabung ketiga, kita pindahkan lagi 100 mikroliter ke tabung keempat. Dari tabung keempat, kita ambil lagi 100 mikroliter ke tabung kelima. Nah, di sini nanti dilihat di tabung keberapa dan di pengenceran berapa ini terjadi keaglutinasi. Oke, next. Nanti dari situ bisa dihitung. Oke, pasca analitiknya itu interpretasi, ada tadi tes kualitatif dan semi kuantitatif. Untuk tes kualitatif sendiri itu positif jika terjadi keaglutinasi di slide-nya. Konsentrasi asto lebih atau sama dengan 200 IU per ml. Jika misalnya dia positif atau terjadi aglutinasi, maka kita lanjutkan ke tes semi kuantitatif. Kalau dia negatif berarti tidak ada aglutinasi. Konsentrasi astonya berarti kurang dari 200 IU per ml. Nah, untuk semi kuantitatif, nilai rujukan itu batas normal titer asto itu kurang dari 200 IU per ml. Batas normalnya berarti kalau lebih ya tidak normal nih. Oke, next. Nah, di sini kita menghitung lagi itu perkiraan kadar asto dalam sampel serum dapat dihitung dengan rumus titer asto dalam IU per ml sama dengan pengenceran tertinggi dengan reaksi positif dikali dengan sensitivitas Regen yaitu 200 IU per ml. Jadi tadi tuh kan di kualitatif tadi positif. Nah, berarti lanjut Miki di semi kuantitatif. Tadi lanjut di semi kuantitatif. Terus dihitung Mi. Nah, kan tadi ada pengenceran. 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/32. Terus kalau misalnya pas tadi kita lakukan testo di pengenceran 1/4 nih, contohnya di pengenceran 1/4 terjadi aglutinasi di situ atau di tabung kedua berarti 1/4 dikali 200. Jadi itu mis 1/4 dikali 200 sama dengan 800. Gitu Ji. Kalau berarti kalau di pengenceran tabung ketiga berapa hitung lagi begitu. Kalau misalnya di tabung pertama ya 1/2 dikali 200 berarti 400. Itu Ji simpelnya. Oke, next. Nah, peningkatan titer asto yang terjadi akibat infeksi Streptococcus A dapat dihubungkan dengan ankylosing spondylitis, Bacterus disease, glomerulonefritis, scarlet fever, demam rematik, tonsilitis, arteritis rheumatoid kronik. Kalau enggak salah ini kayak begini-begini kayaknya dulu ada masuk. Kalau enggak salah ingat Kak. Oke, next. Nah, titer asto yang sangat rendah atau ekstrim dapat ditemukan pada sindrom nefrotik atau sindrom defisiensi imun. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes yang pertama itu peningkatan titer asto dapat terjadi pada orang yang sehat atau carrier. Maksudnya orang yang sehat atau orang yang carrier itu orang yang sebenarnya di dalam tubuhnya itu ada antibodi streptolisin O, tapi tidak ada gejalanya. Tidak ada timbulkan gaya, tidak ada demam, tidak ada apa segala macam. Tetapi ada antibodi terhadap streptolisin O di dalam tubuhnya. Makanya di situ namanya carrier atau orang yang sehat. Terus terapi antibiotik menekan respon pembentukan antibodi. Jadi makanya tadi kayak tidak boleh orang yang tidak boleh orang persiapan pasiennya itu tidak boleh pasien yang mengonsumsi antibiotik karena antibiotik itu dapat menekan respon pembentukan antibodi. Nah, karena kan ini tes kan ada untuk reaksi antara antibodi dengan antigen. Kalau ditekan pembentukan antibodinya mau bereaksi dengan apa? Terus peningkatan kadar B-lipoprotein menghambat produksi streptolisin O dan menghasilkan peningkatan palsu titer asto. Oke, next. Implikasi klinik titer
titer lebih dari 200 IU, berarti adanya peningkatan untuk tes ASTO. Berarti meningkat ke tes ASTO-nya kalau titernya didapatkan lebih dari 200 IU. Tes ASTO dan ADB secara tunggal. ADB itu anti DNase B. Toh kan tadi Streptococcus beta hemolyticus Streptococcus beta hemolyticus itu menggunakan enzim ada hyaluronase sama DNase. Nah, tes ASTO dan ADB secara tunggal itu positif pada 80-85% infeksi Streptococcus A yang menyebabkan faringitis, demam rematik, pioderma, dan glomerulonefritis. Nah, bila tes ASTO dan ADB bersamaan, bila kita lakukan tes ASTO dan ADB secara bersamaan, maka akurasinya itu 95% infeksi Streptococcus dapat dideteksi. Oke, next. Nah, titer rendah yang berulang pada tes ASTO menandakan bukti tidak adanya demam rematik yang aktif. Makanya tadi disuruh untuk serial kita pemeriksaannya bukan tunggal supaya lebih akurat hasilnya, betul-betulkah ini orang ada demam rematiknya atau tidak ada. Karena bisa jadi ada positif palsu, makanya selalu berulang dilakukan pemeriksaan untuk tes ASTO-nya. Tetapi titer tinggi tidak langsung berarti ada demam rematik atau glomerulonefritis. Titer yang tinggi itu tidak langsung bilang, oh demam rematik ini, oh glomerulonefritis ini. Dicek lagi betul-betul apa betul dia demam rematik atau glomerulonefritis. Terus produksi ASTO secara khusus meningkat pada demam rematik atau glomerulonefritis selama periode tanpa gejala. Kalau misalnya sudah dilakukan serial pemeriksaan ASTO secara serial dan memang pada demam rematik dan glomerulonefritis itu memang meningkat kalau memang betul-betul ada antibody terhadap streptolisin O di dalam tubuh pasien, betul-betul meningkat selama periode tanpa gejala, walaupun tidak ada gejala yang ditimbulkan pasien, terus kayak sehat-sehat gitu, tapi ketika dilakukan pemeriksaan ASTO secara serial, secara berulang, dan memang dia ada demam rematik dan glomerulonefritis dan pasti itu meningkat. Makanya harus selalu dicek. Makanya serial jangan satu kali dicek berulang untuk akurat, supaya akurasinya itu lebih bagus lah, lebih terpercaya akuratnya. Oke, next. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pia. Cepat sembuh. Selanjutnya saya persilakan Via. Tapi teman-teman, apakah terdengar suaraku? Iya, Via, kedengaran, Ji. Oh iya, baik sebelumnya itu next Cak. Ya, teman-teman ini sudah tahu sel LA ini tes ini buat penyakit apa? Mungkin ada satu orang bisa jawab. Udah mau gak lanjut ke KBK untuk pemeriksaan lupus, Kak. KBK. lupus? Ya, benar. Mungkin satu orang lagi ada yang bisa jelaskan itu lupus itu apa? Bagaimana? Nggak apa-apa, Ji, buka catatannya atau searching di Google. Udah mau kak lanjut karena ada yang jawab. Ayo. Jam berapa ini? KBK. Ya, silakan Alivia. Untuk penyakit lupus itu, Kak, penyakit autoimun yang paling sering penderita yang paling sering terkena oleh perempuan di usia produktifnya, Kak, KBK. Ya, benar ya teman-teman. Lupus itu lupus
ini terjadi karena autoimun. Nah, autoimun itu bisa tadi kata temannya benar, bisa terkena pada wanita dan juga bisa terserang pada bisa secara sistemik maupun pada organ-organ tertentu. Nah, ini mungkin pendahulunya itu sel LE, sel fagosit biasanya neutrofil yang memfagosit materi-materi yang rusak dan menjadi substansi yang homogen berwarna merah ungu dan dalam sitoplasmanya. Nah, sel LE ini juga terbentuk dengan merusak beberapa sel leukosit penderita SLE sehingga mengeluarkan nukleoproteinnya dan bereaksi dengan imunoglobulin G dan kompleks ini nanti dia difagosit oleh sel PMN-nya yang normal yang masih ada. Next, sorry. Nah, prinsip dari tes ini yaitu sel-sel darah kecuali sel LE dihancurkan melalui proses pemanasan 37 derajat Celcius dalam waktu tertentu dan pengerusan di atas saringan kawat. Dengan proses sentrifugasi pada kecepatan dan waktu tertentu, maka sel-sel darahnya akan dimampatkan dari sel LE-nya yang terdapat dalam lapisan buffycoat-nya yang nantinya akan dibuat preparat, lalu dicat dengan pewarnaan GEMSA, kemudian dilihat di mikroskop. Next, Aca. Nah, ini mungkin histologinya bisa dilihat sel LE itu bagaimana. Dia berbentuknya esferik, berwarna ungu pucat, terus lobi intinya juga terperangkap di LE badinya. Next, Aca. Nah, tadi seperti yang awal dibilang, jadi nanti leukositnya ini akan tertrigger, baik itu akan terjadi kerusakan karena mekanis ataupun kimiawi, sehingga terjadilah kerusakan membran sel leukositnya, yang nanti terjadilah depolimerisasi, intinya struktur kromatisnya hilang, terus massa homogennya komponen, nanti difagosit neutrofil yang aktif. Nah, itulah yang namanya sel LE ya. Next, Aca. Nah, interpretasi, langsung ke interpretasi. Mungkin sebelumnya Pak, mungkin bisa dibuka lagi, ada penuntunnya. Nah, nanti dibaca di situ sebelum interpretasi. Kayaknya tidak ada caranya, kalau kujelaskan sedikit, ya, karena tadi di awal itu, Aca coba kembali lagi, Cak, ke yang paling awal. Bukan, nah ini, enggak. Lagi, Cak, next, Cak, lagi. Ya, ini. Nah, nanti awalnya tuh kan sel darahnya diambil sekitar 8 atau 10 mili lah. Terus nanti itu dibekukan dalam suhu ruangan maupun bisa juga di water bath dalam suhu 30 derajat Celcius. Nanti sudah beku, nanti bekuannya itu dipisahkan sama serumnya, nanti bekuannya ini nanti itu disaring. Kalau sudah disaring nanti disentrifuge, karena sudah disentrifuge kan terpisah antara serum sama sel darahnya, nanti itu diambil yang bagian atasnya. Nah, itu yang disebut buffycoat-nya. Nah, buffycoat-nya diambil, ditaruh di preparat, terus dicat dengan GEMSA, kemudian dilihat di mikroskop. Itu caranya. Terus langsung ke interpretasi, Cak. Nah, interpretasi dari sel LE positif itu, penderita SLE sekitar 75%, terus pada penderita artritis reumatik juga bisa positif, terus pada penderita leukoid hepatitis juga bisa positif selnya, terus pada reaksi obat prokainamid, hidralazin, INH, sama phenytoin juga bisa jadi positif. Terus kalau nggak salah toh kalau dikasih, coba Cak next, mungkin siapa tahu ada. Nah, ini negatif palsu apabila penderita menggunakan pengobatan kortikosteroid. Jadi kalau misalnya dikasih kortikosteroid, pasien itu pasti negatif palsu, makanya dilarang pada persiapan pasien kalau tidak salah dilarang untuk meminum pengobatan kortikosteroid. Terus kadang juga ditemukan pada pemeriksaan imunofluoresensi yang tidak menampakkan faktor antinuklear dan juga leukopenia berat. Nah, apabila positif itu sebaiknya dilakukan tes ANA, juga kemudian
dikonfirmasikan dengan anti DNA atau anti SM. Next, Cak. Nah, ini dari mungkin ini gambar-gambarnya atau gejala klinisnya, sama itu ada apa tuh alat dan bahannya. Bisa dilihat itu ada preparat, terus ada pewarnaan gemsa, terus ada apa tuh pipet, sama ada SLE latexnya juga. Terus ini tuh biasanya kan mungkin sudah kalian diajar sama dokter toh tentang lupus. Nah, ini gejala klinisnya tuh terdapat ruam-ruam. Mungkin sekian itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ocha. Tabeca. Ya, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya mungkin kita ke sesi tanya jawab, Di. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Iya, silakan Alfiah Mawadah. KBK izin bertanya, untuk tadi yang untuk interpretasi sel LE kan didapat sel LE positif itu apabila dengan penyakit yang RA, Kak. Nah, kan RA itu biasa terjadi di usia menopause, Kak. Kenapa bisa dia juga termasuk Ika? Nah, sedangkan untuk lupus itu biasa terjadi untuk usia-usia produktif, Kak KBK. Baik, terima kasih Alfiah. Teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya? Ayo guys, bertanya. Masa satu orang Ji yang bertanya? Satu juta mungkin mau bertanya, Cak. Oke, mungkin saya serahkan ke Via untuk jawab pertanyaan dari Alfia Mawadah. Silakan Via. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? KBK, Bisa diulang pertanyaannya, Dek? KBK untuk yang tadi interpretasi sel LE-nya itu kan termasuk juga positif apabila dia rheumatoid arthritis, Kak. Nah, sedangkan rheumatoid arthritis itu biasa terjadi di usia menopause, Kak. Baru untuk penyakit lupus itu biasa terjadi di usia produktif, Kak. Kenapa bisa masuk RA, Kak, KBK? Bagaimana Via? Sudah jelas Ji pertanyaannya? Mungkin jaringannya Via agak bermasalah, Di. Tunggu sebentar. Mohon maaf nah teman-teman, tunggu Via masih
betulkan jaringannya. Ya beda. Ini setahu kuna setelah itu apa nih? Setelah amati itu tadi kan nih kenapa kalau tidak salah tadi soalnya gimana? Kenapa pada pasien RA dia positif gitu intinya? Atau gimana? Tapi Kak, iya Kak. Nah, itu kan kenapa tadi diinterpretasinya bisa mungkin di-share screen, Cak? Nah, ini tadi saya iya. Nah, ini sel LE positif bisa pada RA. Nah, bukan berarti kalau misalnya, nah dia kan dites ya, terus positif nih. Apa nih? Nah, dia positif nih kan ya. Terus SL-nya positif. Nah, bukan berarti juga dia itu bisa bisa ini terkena penyakit SLE mungkin juga itu karena maksudnya aduh, bagaimana menjelaskannya? Bentar. Tuh, kurang kayak kata-kataku nah. Nah, begini. Jadi sebenarnya kenapa bisa positif di sel di RA juga? Sebenarnya itu tidak bersamaan terjadinya. Jadi sel LE ini bisa positif sama orang yang SLE atau juga sama yang RA. Jadi ini tes nih bisa positif di RA juga. Jadi kan tes itu kan bukan hanya sel LE aja. Begitu kah? Iya. Nah, jadi dibutuhkan juga apa nih? Tes yang lainnya juga. Jadi gimana, mengerti tidak sih? Tolong bantu bagaimana katanya. Pokoknya begitu. Begitu. Tunggu. Ya pokoknya intinya ini sel LE positif itu sama penderita SLE itu bisa berbeda kasusnya. Mengerti tidak? Jadi orang ini kan poin, coba lihat ini poin kan ya. Ini penderita SLE sama artritis reumatoid. Nah, penderita SLE itu beda sendiri. Terus artritis reumatoid juga beda sendiri. Jadi bukan bersamaan nih. Dia tuh kena SLE, kena RA juga. Mengerti? Mengerti Ji Alfia Mawaddah? Tapi Kak, iya Kak. Atau mungkin teman-teman PIP bisa bantu. Izin meluruskan, nah kan tadi kalau pertanyaannya kan tunggu apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Kenapa sel LE itu masuk ke RA juga toh, sementara RA itu terjadi pada yang menopause, sementara lupus itu pada usia produktif. Nah, sebenarnya ini maksudnya interpretasi sel LE positif. Ketika kita dapat sel LE positif, itu bisa positif hasil laboratoriumnya kalau misalnya dia penderita SLE, atau kalau dia penderita rheumatoid arthritis, atau kalau dia hepatitis lupoid. Jadi bukan terjadi bersamaan ini lupus sama artritis rheumatoid, enggak. Cuma kalau misalnya positif, kemungkinan dia penderita lupus atau kemungkinan dia penderita rheumatoid arthritis. Makanya itu kalau misalnya kita mau diagnosis orang, kita enggak bisa cuma lihat dari satu pemeriksaan saja. Kita lihat dulu gejala-gejalanya, klinisnya, pemeriksaan fisiknya, baru ke pemeriksaan labnya supaya kita bisa ambil kesimpulan dia sebenarnya diagnosisnya apa. Kalau dia ada gejala-gejala lupus, misalnya kayak Malarash, terus ternyata kita cek sel LE positif, berarti dia diagnosisnya SLE. Terus kalau misalnya dia ada gejala-gejala kayak nyeri-nyeri sendi, terus ada yang deformitas kalau di R, atau terus kita cek juga SLE-nya ternyata positif, berarti kita diagnosis dia rheumatoid arthritis begitu. Jadi bukan terjadi secara bersamaan begitu. Dapat ji poinku Alfia Mawaddah. Tapi Kak, iya Kak. Terima kasih banyak Kak.
Ada yang menjawab soal kenapa, ada yang bertanya soal kenapa kalau tes CRP itu harus berpuasa di. Nah, sebenarnya untuk PJJ ini tuh kayak lagi ada kegiatannya. Jadi mungkin muka menjawab sepengetahuanku Ji, biasanya ada beberapa tes yang memang diminta ke pasien untuk berpuasa. Sebenarnya tujuannya itu supaya akurat Ji, begitu supaya kan bisa diambil darah toh, supaya itu kandungan yang di darah itu tidak berubah ataupun tidak mempengaruhi hasil. Jadi tidak ada negatif palsu ataupun positif palsu. Mungkin nanti untuk jawaban lebih spesifiknya untuk CRP nanti dikirimkan ke grup PIP. Nah, soalnya PJ-nya itu lagi ada kegiatannya. Makasih. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya setelah sesi pertanyaan, kita ke sesi peserta terbaik. Saya ini mau umumkan lagi peserta terbaik. Ya, jadi ini sesi yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya mau umumkan nih Ocha yang host toh. Jadi Ocha silahkan apa namanya? Pin ya pin untuk peserta terbaik. Dia oke. Apa nih? Nggak seru kapan kalau aku suruh deg-degan, deg-degan nih jadi langsung mipin Ocha. Apakah peserta terbaik situ malam ini guys? Jadi peserta terbaik adalah siapakah? Ya, Ocha lama pinnya. Ayo Ocha pipin. Belum terpin kah? Belum terpin Ocha. Masa? Iya. Lah. Ada yang kayak spotlight for everyone tuh? Enggak. Ini Masa. Oh, tunggu. Yeay. Apa ye? Sorry. Tadi ada itu Yeay. terpilih. Selamat Alfiah Mawadah. Alfiah Mawadah, kayaknya kamu bisa menabung ya dari setiap Kayaknya situ. kamu bakat-bakat pencari cuan. Iya memang. Kak. Oke. Pertahanan. Silakan ya. hubungi kakak PIP-nya nah. Iya. Kelompok PIP berapa ini? Aduh, kelompok PIP 5 mana nih situ selanjutnya? Jadi peserta terbaik ya guys ya. Iya, Dua kali nih. Lain. Ya kelompok 7, yang lain pokoknya setiap situ. Nah, Kelompok pokoknya 4. kelompok 5. Next itu harus sih. Lanjut, next aja kita SS. Oke. Silakan on cam. Ayo on cam, guys. guys. 1, 2. Tunggu. 1, 2, 3. Step 2. Kenapa namanya? 1, 2, 3. Step 3. Ini 3 slide sih. 1, 2, 3. Oke, makasih guys. Terima kasih guys. Selamat. Semangat untuk blok muskulo. Karena saya tidak suka muskulo jadi semangat. Semangat juga karena mau LK. Semangat sukanya, semangat tutornya. Semangat. Dadah guys. Terima kasih banyak Kak. Maaf bahasa Kurancu guys. KBK, terima kasih banyak Kak. KBK, terima kasih terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Makasih. Gimana Kak? Oh iya, jangan lupa tanggal 14 ada lagi situ guys. Jangan bosan-bosan ya. Semangat guys.